Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah. Ibu berterima kasih kepada adik-adik semua yang sudah meluangkan waktunya agar bisa hadir di tempat ini melakukan bimbingan kelompok. Jadi sebelum itu Ibu mau perkenalkan diri. Perkenalkan nama Ibu Fadila Alia Ramdhani. Ibu mau adik-adik juga memperkenalkan dirinya agar Ibu tahu setelah itu. Dimulai dari sebelah kanan. Baik, perkenalkan Ibu, nama saya Ibu Nurul. Saya Muhammad Adi. Baik, nama saya juga. Saya Maulidi Sanamaria. Saya Bunda. Baik. Sebelum kita lanjut, sebelum itu kita mau berdoa dulu. Ada yang bisa bimbing doa di sini? Ya, silakan. Terima kasih. Ibu mau bertanya nih kepada adik-adik semua. Ada yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Ibu jelaskan sedikit apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan dalam kelompok untuk membantu anggota kelompok mencapai tujuan bersama. Baik, jadi tujuan bimbingan kelompok adalah agar setiap anggota mampu berbicara di muka orang banyak, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan pada banyak orang, bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan, mampu mengendalikan diri dan menahan emosi. Ada sampai sini ada pertanyaan? Baik, sebelum kita mulai, harapan Ibu buat adik-adik semua agar kegiatan bimbingan kelompok ini berjalan dengan lancar. Ibu ingin kalian ikut aktif atau berperan aktif dalam kegiatan ini. Kalau Ibu meminta pendapat adik-adik semua tidak usah malu-malu atau ragu-ragu. Ibu harap juga adik-adik semua bisa terbuka dan tidak perlu takut untuk menyampaikan apa yang adik-adik sampaikan di sini. Dan pesan Ibu setelah selesai dari kegiatan bimbingan kelompok ini, adik-adik tidak boleh memberitahukan ke teman-teman lain apa yang sudah kita bicarakan di ruangan ini. Di dalam proses bimbingan kelompok ini kita hanya punya waktu 40 menit. Jadi harapan Ibu dengan waktu tersebut kita gunakan sebaik mungkin. Sebelum itu Ibu ada permainan untuk kalian semua. Boleh? Ya, baik. Boleh kita berdiri dulu. Jadi permainannya itu berpasang-pasangan. Jadi permainan di sini berpasang-pasangan. Mau ada pendapat? Sini dia. Jadi permainan ini itu ada pulpennya kamu. Satu kayak satu. Jadi pulpennya ya. Di meja, taruh di meja. Pulpennya taruh di meja. Jadi permainannya itu siku, sakit, sikat. Tahu permainannya? Tahu. Oke. Boleh dimulai? Boleh. Sakit, siku, sakit, siku, 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 sakit, 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 siku,
Sakit, sikat. Oke, baik. Nah, boleh duduk lagi. Nah, apakah sudah duduknya sudah nyaman adik-adik semua? Sudah ya Bu. Apakah kalian siap untuk menerima topik yang akan kita bahas dalam diskusi pada hari ini? Ya. Baik, topik yang kita bahas dalam pertemuan hari ini adalah kenakalan remaja. Menurut kalian, apa itu kenakalan remaja? Ada yang bisa menjelaskan sedikit saja? Itu kenakalan. Ya, silakan. Itu sebuah perilaku yang bekerja itu melanggar peraturan ini. Baik. Dijelaskan lagi sedikit apa itu kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku atau tindakan negatif yang dilakukan oleh remaja yang melanggar norma-norma sosial, moral, agama, atau hukum yang berlaku di masyarakat. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh remaja dalam rentang usia 12 sampai 18 tahun dan seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan, tekanan teman sebaya, atau kurangnya perhatian dari keluarga. Kenakalan remaja dapat berupa tindakan ringan seperti melawan aturan sekolah hingga tindakan yang lebih serius seperti tindak kriminal. Ada pertanyaan? Baik. Ibu mau jelaskan sedikit apa itu ciri-ciri kenakalan remaja. Ciri-ciri kenakalan remaja yang pertama itu melanggar aturan sekolah atau keluarga. Yang kedua, mengabaikan nasihat atau peringatan dari orang tua atau guru. Yang ketiga itu melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, merusak properti atau tawuran. Yang keempat itu terlibat dalam penyalahgunaan zat seperti narkoba, alkohol, atau rokok. Yang kelima, bersikap agresif atau memberontak atau berperilaku kasar. Adapun penyebab kenakalan remaja, yang pertama itu lingkungan keluarga, kurangnya perhatian atau kasih sayang dari orang tua, pengaruh teman sebaya, bergaul dengan teman yang memiliki pengaruh buruk, pengaruh lingkungan sosial, kurangnya fasilitas untuk kegiatan positif bagi remaja, faktor pribadi, ketidakmampuan mengelola emosi atau stres. Siapa tahu adik-adik semua ada yang bisa menceritakan sedikit tentang topik yang kita bahas pada siang hari ini. Ibu, saya boleh Silakan. cerita. Jadi saya dengan kami berteman ada 3 orang. Jadi teman yang satu ini dia karena teman yang baru, jadi dia mengikuti perilaku dari teman baru itu. Dia sudah sering merokok, sudah sering keluar malam. Kemudian karena hal tersebut, jadi dia terpengaruh dengan lingkungan keluarganya itu sehingga jalan untuk berteman atau bergabung dengan kami. Jadi dia sangat terpengaruh oleh teman-teman itu. Teman barunya itu memang sudah begitu, maksudnya sudah melakukan hal-hal yang begitu kayak kenakalan remaja. Iya, soalnya teman-temannya itu sudah kakak SMA yang kelas 3 jadi itu terpengaruh. Jadi dia bilang kalau saya tidak ikut dia, saya bilang tidak gaul. Temannya itu sudah lama berteman sama yang teman baru gitu. Belum lama juga sih baru Terus dia langsung terpengaruh gitu saja. Siapa tahu ada cerita lain dari teman-teman yang lain juga. Ya, silakan. Saya biasanya itu sering ada pelajaran sekolah seperti bolos dan sekolah, bahkan fasilitas sekolah, dan itu sudah ditegur beberapa kali tapi saya tidak mendengar.
Kalau boleh tahu, bolosnya itu karena apa? Tidak suka dengan mata pelajarannya, tidak suka dengan gurunya, atau memang terpengaruh dengan teman? Mungkin bolos itu karena ada pengaruh dengan teman. Aku tadi ini kita baca dampaknya. Aku saya baca dampaknya. Baik, sudah terima kasih sudah bercerita sedikit kepada Ibu. Jadi kenakalan remaja itu pasti ada dampaknya. Jadi dampaknya itu kehilangan masa depan akibat kecanduan, putus sekolah atau catatan kriminal, konflik internal, beban ekonomi atau rasa malu. Jadi kita kayak malu dan kita orang kayak begitu. Misalnya kayak tadi kamu kan ikut teman sampai bolos mata pelajaran. Jadi misalnya kayak ditahu sama orang yang keras tau kayak ada yang musuh nggak PDKT ini, jadi pas dia tahu itu kok kayak pasti ada rasa malu gitu. Terus habis itu biasa kalau apa namanya terus menerus seperti itu, pastinya kita kehilangan masa depan. Nanti kita jadi putus sekolah karena kita bisa terpengaruh sama temannya kita. Terus meningkatkan tindak kriminal dan gangguan ketertiban. Jadi kita itu jadi tidak mengikuti apa namanya tertib sekolah, peraturan sekolah. Gitu. Ya, baik, Ibu punya tips atau solusi dari kenakalan remaja ini yang kita bahas. Jadi yang pertama itu berteman dengan orang-orang yang memiliki pengaruh baik. Jadi kita ini harus memang pilih teman. Jadi kita kan memang sering terpengaruh, kita cepat terpengaruh kan, apalagi kayak dibilang kalau misalnya kita tidak ikut dia, kita nanti dibilang tidak betal. Jadi hindarilah teman yang seperti itu karena itu sangat-sangat berpengaruh dan di dalam hidupnya kita jadi anak yang tidak baik. Yang kedua itu hindari kelompok yang sering melakukan tindakan negatif seperti tawuran atau penggunaan narkoba. Jadi kalau teman itu yang sudah tidak baik lah, jadi kita hindari, jangan kita mau masuk kelompok dengan teman yang seperti itu. Yang ketiga itu fokus pada cita-cita atau hobi yang bermanfaat. Jadi kita itu fokus sama apa yang kita gapai, yang kita mau capai gitu. Kita sekolah baik-baik, kasihan kan orang tua juga sudah susah payah mencari nafkah untuk kita, cari uang untuk kita sekolah, terus habis itu kita jadi begitu. Jadi kasihan orang tua. Atau carilah hobi yang bermanfaat, misalnya ikut organisasi yang membanggakan orang tua, boleh juga. Yang keempat itu ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti basket, pramuka dan lain-lain. Jadi waktunya kamu untuk berteman sama orang yang tidak baik itu jadi kurang. Jadi kamu itu lebih sibuk dengan ekstrakurikuler yang bagus begitu. Terus habis itu yang kelima, temukan minat baru yang bisa menjadi kegiatan produktif seperti membaca, menulis, atau belajar keterampilan baru. Jadi kamu itu jadi yang tadinya kita suka membaca, menulis, harus berteman dengan orang yang punya minatnya bagus. Jadi kita yang tidak punya minat sebelumnya, pas kita bergaul dengan orang yang punya minat yang bagus begitu, jadi kita mengikuti begitu. Terus yang keenam itu berani mengatakan tidak, memiliki keberanian untuk menolak ajakan yang tidak baik. Jangan terpengaruh oleh tekanan teman sebaya untuk melakukan hal negatif. Jadi kita itu berani menolak kan. Dan misalnya diajaknya, ayo itu begini, gitu tenggelam, begini, ada orang kesana, menjengkel, ayo kita ke sekolahnya, mau begitu dan kayak cari keributan lah.
berani mengatakan tidak, kayaknya saya nggak mau karena nanti saya apa namanya jadi di keseluruhan sekolah lah kayak gitu. Jadi apa sebenarnya baik dari topik pembahasan kita pada siang hari ini, ada yang bisa menyimpulkan tentang kenakalan remaja? Silakan. Menurut saya informasi dari yang dibahaskan tentang remaja. Iya. Kita boleh berteman dengan siapa saja, entah itu baik atau jahat. Tapi ingat, bukan dari orang, tapi jauhlah pergaulan. Iya. Dalam artian kita lihat kalau dia melakukan hal negatif kita hindari. Nah kalau dia melakukan hal positif, mungkin kita bisa ikut serta dalam hal positif itu sehingga dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Baik, terima kasih sudah menunjukkan. Ibu tambah sedikit. Kenakalan remaja adalah perilaku negatif, sekali lagi dibilang itu perilaku negatif yang melanggar norma sosial, moral atau hukum, dipengaruhi oleh faktor keluarga, teman sebaya dan lingkungan. Dampaknya mencakup masalah pribadi, kerugian bagi keluarga, dan gangguan masyarakat yang sudah dijelaskan tadi. Untuk mencegahnya diperlukan perhatian dan bimbingan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat agar remaja dapat tumbuh menjadi individu yang positif dan bertanggung jawab. Itu saja kesimpulan dari Ibu. Dari semua Ibu minta memberikan pesan dan kesan, mulai dari samping kiri. Baik, untuk pesan dan pesannya melalui bimbingan kelompok ini kita bisa belajar untuk lebih baik lagi untuk teman-teman, tidak melakukan perilaku kejahatan, sehingga kita dapat tumbuh di lingkungan yang baik dan positif. Kemudian untuk pesannya untuk teman-teman di sini kita harus lebih baik lagi. Ada yang bisa memberikan lagi pesan dan kesan? Silakan. Misalnya ini harus tahu bahwa remaja itu fokus bagi kita yang seorang remaja. Nah itu akan mengganggu kita dalam bentuk masa depan. Dan untuk misalnya saya rasa di kelompok ini sangat bagus karena bisa menambah wawasan kita, terutama dalam hal tadi anak remaja. Ada lagi yang memberikan pesan dan kesan? Itu saja. Baik, dari semua sampai sini saja pembahasan kita pada siang hari ini. Untuk waktunya di jam yang sama, di tempat yang berbeda, di hari yang sama, boleh. Ibu akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, kita berdoa dulu. Ada yang bisa memimpin doa di sini? Silakan. Terima kasih sudah memimpin doa. Baik, Ibu tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.